Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa sih arti dari matriks ini? Matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang dari M kali N elemen, atau biasanya isinya itu berupa bilangan yang disusun dalam M baris dan N kolom. Ordo matriks adalah banyak baris dan kolom pada matriks. Contohnya adalah matriks A M kali N. M kali N ini merupakan ordo dari matriks A, di mana M itu menandakan banyaknya baris dari matriks A dan N ini menandakan banyaknya kolom pada matriks A. Itulah arti dari M kali N, yaitu baris kali kolom yang menandakan berapa banyak baris maupun kolom pada suatu matriks. Dari suatu matriks yaitu, contohnya huruf kapital ini merupakan arti dari matriks A atau namanya adalah matriks A. Sedangkan untuk 3 kali 3 ini merupakan ordo dari matriks A yang menandakan bahwa di sini ada 3 baris dan 3 kolom anggota dari matriks A. A sampai I ini merupakan elemen-elemen dari matriks A atau anggota dari matriks A. Untuk ABC ini merupakan baris ke-1 dari matriks A. Kemudian DEF ini merupakan baris kedua. GHI ini merupakan baris ketiga. ADG ini merupakan kolom pertama. Kemudian BEH ini merupakan kolom kedua pada matriks. Dan CFI ini merupakan kolom ketiga pada matriks A. Sekarang kita sudah mengenal mana baris dan kolom pada matriks A. Makanya di sini dituliskan bahwa ordonya adalah 3 kali 3 karena terdapat 3 baris pada matriks A. Kemudian ada 3 kolom pada matriks A. Misalkan di soal menanyakan itu berada di baris dan kolom keberapa, sekarang kita tandai yang ditanyakan. Di sini adalah E, maka kita lihat E ini terletak di baris keberapa. Nah, di sini E terletak di baris kedua, lalu terletak di kolom kedua, maka E ini berada di baris kedua kolom kedua. Jika yang ditanyakan itu adalah G, maka kita lihat manakah baris dan kolom pada urutan G. Kita lihat G ini terletak pada baris ketiga kolom pertama, maka G ini di baris ketiga kolom pertama. Selanjutnya adalah C. Kita lihat C ini posisinya terletak di baris keberapa dan ternyata C terletak di baris pertama. Kemudian C terletak di kolom ketiga, maka C berada di baris pertama kolom ketiga. Kita tinggal melihat urutan barisnya yang keberapa dan kolom keberapakah letak dari elemen-elemen matriks yang ditanyakan. Begitulah cara kita untuk menentukan letak pada elemen matriks. Diagonal matriks. Untuk mempermudah mempelajari jenis-jenis matriks, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami pengertian diagonal dalam matriks. Pada matriks terdapat 2 diagonal, yaitu diagonal utama dan diagonal sekunder. Pengertian diagonal utama dan diagonal sekunder dapat dilihat dari gambar berikut ini. Pada gambar di atas, diagonal utama merupakan atau yang berbentuk elemen matriks 5, 7, dan 1, sedangkan diagonal sekunder merupakan atau yang dibentuk oleh elemen matriks 3, 7, 3. Jenis-jenis matriks. 1. Matriks identitas. Matriks yaitu matriks diagonal dengan elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1. Contohnya seperti ini. Yang kedua, matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Contohnya seperti yang terlihat di gambar ini. Yang ketiga, matriks baris, yaitu matriks yang hanya memiliki 1 baris saja. Contohnya seperti ini. Yang keempat, matriks 0.
yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Terlihat di sini tidak ada angka selain 0. Yang kelima, matriks kolom. Matriks yang terdiri atas satu kolom. Matriks ini hanya memiliki satu kolom seperti yang terlihat di gambar ini. Yang keenam, matriks segitiga atas. Matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya seperti ini. Kenapa dinamakan segitiga atas? Karena nolnya membentuk seperti segitiga, seperti pada gambar. Nih. Yang ketujuh, matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Yang kedelapan, matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utamanya tidak selalu 0. Contohnya seperti berikut. Yang kesembilan, matriks simetris. Matriks persegi yang memiliki elemen matriks baris ke-1 sama dengan elemen matriks kolom ke-1 untuk I sama dengan J. Contoh seperti -2 yang terletak di baris pertama kolom kedua sama dengan -2 pada baris kedua kolom pertama. Yang ke-10, matriks saklar. Matriks skalar. Matriks yang elemen-elemen pada diagonal utamanya sama dan elemen lain bernilai 0. Contohnya seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu transpos. Matriks transpos ialah sebuah matriks yang dapat diperoleh dengan cara menukar elemen pada baris menjadi elemen kolom. Seperti pada gambar kolom matriks A setelah ditranspos berubah menjadi baris dan begitu pula sebaliknya. Baris di matriks A setelah ditranspos berubah menjadi kolom. Bisa dilihat pada contoh agar lebih paham mengenai transpos. Matriks A yang beranggotakan 1, 4, 2, 5, 3, 6 ditranspos menjadi matriks dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sifat dari transpos matriks A yaitu A transpos ditranspos. A transpos apabila ditranspos lagi menjadi kembali seperti matriks A semula. Kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama apabila mempunyai ordo sama dan elemen-elemen yang seletaknya bersesuaian dari kedua matriks tersebut sama. Bila dua matriks di atas dinyatakan sama, maka berlaku A sama dengan P, C sama dengan R, E sama dengan T, B sama dengan G, D sama dengan S, F sama dengan U. Contoh, tentukan nilai A dan B dari matriks berikut. 3A sama dengan 15, A sama dengan 5, 2B sama dengan 10, B sama dengan 5. Yang selanjutnya, operasi penjumlahan matriks. Operasi penjumlahan dua matriks dengan menjumlahkan komponen-komponen yang seletak. Contohnya, A plus B sama dengan 3 plus 15, lalu 2 plus min 10, 5 plus 5, dan 8 plus 8. Sehingga A plus B sama dengan 18 min 8, 10, 16. Yang selanjutnya ada operasi pengurangan matriks. Operasi pengurangan dua matriks dengan mengurangkan komponen-komponen yang seletak. Perkalian skalar. Perkalian skalar matriks dilakukan dengan cara konstanta, yang artinya nilai matriks bisa dikalikan dengan cara mengalihkan
setiap elemen atau komponen nilai matriks dengan benar. Jenis-jenis perkalian. Yang pertama, perkalian skalar. Yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Contohnya seperti ini. Perkalian dua matriks. Syarat pada perkalian dua matriks ialah jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, determinan. Determinan adalah nilai yang dihitung dari unsur-unsur sebuah matriks persegi. Determinan ordo 2x2. Rumus determinan ordo 2x2 yaitu AD dikurangi BC. Yang selanjutnya, determinan ordo 3x3. Rumusnya yaitu determinan A sama dengan AEI plus BFG plus CDH dikurangi CEG dikurangi AFH dikurangi BDI. Contoh soalnya sebagai berikut. Determinan A yang beranggotakan 2, 5, 4, 3 sama dengan 2 kali 3 dikurangi 5 kali 4 sama dengan 6 dikurangi 20 sama dengan min 14. Berikut ini adalah contoh soal untuk determinan ordo 3x3. Yang selanjutnya adalah materi inverse. Sebuah kebalikan dari kedua matriks di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi. AB sama dengan BA sama dengan I. Inverse ordo 2x2. Matriks A yang beranggotakan elemen A, B, C, D. Rumusnya yaitu A inverse sama dengan 1 per A kali D dikurangi B kali C dikali D min B min C A. Inverse ordo 3x3 adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah kofaktor-kofaktornya. Berikut adalah contoh dari beberapa penyelesaian matriks. Terima kasih.